Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan juga wali siswa, kami banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga amal ibadah yang Bapak Ibu berbuat akan dapat imbalan dari Yang Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Adapun Bapak Ibu, acara kita hari ini yaitu mengenai visi dan misi sekolah kita. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui, mungkin selama ini belum tahu persis apa itu misi dan juga apa itu visi. Sedangkan kita di sekolah ini pasti Bapak Ibu ada tujuan. Lah jelas antara visi dengan misi. Sedangkan kalau visi itu khusus untuk guru. Jadi guru itu kita lihat terus dia peserta didik yang memiliki standar kompetensi. Jadi guru itu harus mempunyai kompetensi. Minimal mereka itu dalam mengajar itu mereka harusnya S1. Namun alhamdulillah Bapak Ibu perlu ketahui untuk guru dari SD 05 walaupun mereka masih honor tetapi mereka sudah S1. Jadi itu adalah salah satu kompetensi yang namanya sebagai guru pendidik. Jadi guru-guru ini, kami sebagai guru-guru ini itu namanya itu seorang pendidik. Jadi kami itu berusaha Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya mereka namanya tuh standar isi pendidikan dasar itu. Jadi kami memilih bukannya tidak menerima guru yang belum S1, sebab mereka itu kami anggap belum berkompetensi. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu perlu tahu, yang namanya seorang guru yang itu S1 dan juga harus bersertifikat, yaitu bersertifikasi. Berarti mereka itu kan kalau dia sudah tercantum dengan sertifikasi, mereka itu berarti sudah namanya tuh nih guru yang dianggap sudah namanya tuh nih berkompetensi yang baik. Ya, juga di situ kami terwujud juga yang kedua yaitu terwujudnya pendidikan dan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi tadilah yang sesuai dengan karakter mereka tadi. Harus guru itu yang mempunyai minimal sarjana ataupun mempunyai sertifikat pendidik. Jadi dia kalau sudah mempunyai sertifikat itu anggaplah itu sudah profesional gurunya. Jadi kami itu berusaha Bapak Ibu, bagaimana cara kami sebagai kepala sekolah mengarahkan kepada guru-guru yang ada di SD 5 ini supaya meningkatkan bagaimanapun caranya, meningkatkan cara belajar, baik itu dari namanya di dalam pembelajaran ataupun ekstra kurikuler dan seterusnya. Jadi kami itu disuruh berusaha bagaimana caranya, sebab kalau kita mengajar siswa itu tidak tergantung di buku. Saya sarankan kepada guru-guru saya, guru-guru SD khususnya SD 5, supaya kalau mengajar itu jangan tergantung di buku. Jadi sebab di situ siswa itu Bapak Ibu mereka itu mempunyai namanya tuh kebiasaan ataupun hobi mereka itu beda-beda. Ada yang hobi menggambar, ada yang hobi menulis, juga ada yang hobi bernyanyi. Ada di dalam siswa itu berarti karakter mereka itu berbeda-beda. Nah, dengan adanya ini kami sebagai kepala sekolah mengarahkan kepada guru-guru supaya bakat dan minat siswa itu disesuaikan. Bukannya mereka itu bisa, bukan. Tapi kita harus tahu di dalam satu kelas itu minimal seorang guru itu harus mengenali
Setiap siswa itu kalaupun 20 ataupun 15 siswa, setiap satu siswa itu harus tahu bakat dan minat siswa itu. Jadi itu yang kami sarankan kepada guru-guru kami, guru-guru khususnya SD 5, supaya mereka itu mengerti apa maksud apapun keinginan siswa. Sebab di dalam siswa itu kadang tuh Bapak Ibu perlu tahu, apabila kita mengajar itu tidak seluruh siswa itu ikut kita dalam belajar. Pasti mereka itu ada yang senang belajarnya, ada yang mungkin main. Nah, di sini yang bermain itu guru itu harus tahu maunya apa siswa itu. Di situ. Nah, jadi di situ kami ciptakan tadi dengan adanya namanya terwujudnya peserta didik yang memiliki setara kompetensi. Jadi kami itu berusaha supaya siswa itu bagaimana caranya menggodok siswa itu, apapun mereka tuh kalau hobinya menggambar, kan ada lomba menggambar. Jadi di situ kami dapat. Nanti kalau ada mereka itu bisanya mengaji, azan ataupun ayat-ayat benar juga mereka tuh dilombakan. Pas waktu begitu ada pesantren kilat ataupun baik itu antar sekolah, antar di siswa lingkungan sekolah kita ataupun antar sekolah, kan biasanya kalau ada kegiatan. Nah, terus kalau mereka itu hobinya main bola kaki, itulah sering Bapak Ibu kami anjurkan kepada guru olahraga supaya siswa yang hobinya main bola itu memang mereka tuh dididik supaya, nah seminimal mereka tuh ada waktu yang senggang diberitahu tata cara main bola bagaimana, terus mereka tuh harus paham. Nah di situ jadi kami tuh nih Bapak Ibu, harapan kami sebagai kepala sekolah menganjurkan kepada guru-guru yang ada di SD 5 ini supaya mereka, makanya kalau mereka sudah bersertifikat ataupun sudah S1 minimal mereka itu wawasannya sudah luas, setidaknya mereka membaca ataupun mendengar dari apa sumber manapun untuk cara mendapatkan siswa yang dalam standar pendidikan dasar. Dan juga yang ini adalah misi. Jadi misi itu namanya tuh awalnya itu dari guru. Jadi yang kami olah dulu, pertama-tama guru yang berkompetensi dulu. Jadi kalau bukannya guru yang tidak bisa itu kami anggap tidak berkompetensi, bukan. Tetapi setidaknya kami itu terus-menerus mengarahkan guru yang ada itu supaya berusaha untuk berkompetensi tadi. Jadi bagaimana kalau istilah itu kalau kita anggap sebagai bahasa kita dewe, guru itu dianggap serba bisa. Nah, jadi berusaha seorang guru itu harus menerapkan yang namanya serba bisa. Dia kata guru olahraga, dia harus bisa olahraga Bapak Ibu. Tidak datang guru agama, guru yang bersangkutan wali kelas harus bisa membaca Al-Quran minimal. Jadi setiap guru itu minimal walaupun tidak seperti guru yang sebenarnya itu ada buku Bapak Ibu, jadi minimal mereka itu bisa. Jadi jangan sampai kalau seandainya guru olahraga tidak hadir, siswanya kelayapan, tidak olahraga. Itu guru kelas yang ada itu harus siap mereka itu. Terus kalaupun agamanya tidak hadir, setidaknya mereka itu harus bisa membaca tulis Al-Quran. Jadi seorang guru yang berkompetensi ataupun yang sudah bersertifikat pendidik itu harus serba bisa. Jadi apapun pelajaran yang masuk ke dalam waktu hari itu, guru itu harus bisa untuk menutupi daripada pelajaran yang gurunya tidak hadir. Nah itu yang namanya untuk visi daripada sekolah. Sedangkan kalau misi itu tujuan kita Bapak Ibu, tujuan sekolah kita, itu tujuan kami sebagai guru mengarahkan supaya anak itu santun dalam bertindak.
Nah, di sini kami itu seluruh guru kami kerahkan supaya mereka itu baik itu santun dalam tingkah laku ataupun dalam perbuatan, dalam berbicara, mereka itu harus santun. Jadi setiap mulai daripada masuk kelas, kami suruh mereka itu kalau ada ibu, guru, siapapun harus sujud salam di kita, Bu Bapak Buddha. Jadi alhamdulillah, walaupun tidak semestinya seluruhnya, tapi salah satu mereka tuh sudah banyak Bapak Ibu. Asal ada datang guru pagi-pagi lah cepat, wah berarai. Kadang tuh Bapak Ibu belum turun dari motor, mereka lah nak salim, berebut, aku nomor 1, aku yang duluan. Nah itu Bapak Ibu, itu salah satu daripada kami guru-guru itu menyuruh siswa itu kalau ada yang tua, anak-anak ya harus salim yang lebih tua. Biasakan, itu ada kebiasaan, itu santun dalam bertindak. Jadi kalaupun, tapi sekarang ini Bapak Ibu, dulu kami terapkan juga kepada kalau ada yang lebih tua itu harus tangan gini Bapak Ibu, nunduk. Nah, dengan mengucap apa nak? Permisi. Dan juga diamankan kalau salah itu harus minta maaf. Nah, kalau salah, terus kalau minta bantuan harus mengucap dengan kata tolong. Itu dibiasakan. Jadi setiap kami rapat guru-guru, kami himbau kepada guru-guru supaya melaksanakan itu. Itu adalah tujuan kami supaya mereka itu jangan Bapak Ibu kalau Dewi dan Maika. Siswa itu kalau kita dari pentok bukan aku dicuisnya. Kadang-kadang tuh entahlah saya tuh bodoh ngerina. Maika jangan dibiasakan. Jadi kami himbau dengan guru-guru kami supaya anak itu diajari. Nah, dan terus aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar ini arti kata mereka itu di dalam kelas itu bukannya tidak boleh keluar. Setidaknya mereka itu nih kami arahkan juga kepada guru-guru supaya buatlah suasana dalam kelas itu supaya mereka tuh betah dalam kelas. Setidaknya baik itu cara kita mengajar, hidupkan suasana dalam kelas ataupun ruangan yang dapat menyenangkan supaya mereka betah. Jadi makanya salah satu ciri siswa yang sering keluar itu kami tanya dengan guru. Itu mungkin ada kesalahan daripada guru yang ada di situ. Mungkin di situ mungkin cara kita mengajar, saya sampaikan dengan guru-guru ataupun suasananya mungkin asiknya tuh bubu, ngasih guru yang asik dak lemak ngajarnya tuh malas belajar. Ada juga suasana dalam kelas asik dak nyaman, panas mungkin, asik kotor. Nah, dengan adanya kami sarankan kepada guru-guru supaya buatlah suasana dalam kelas itu sebaik mungkin, serapi mungkin, senyaman mungkin supaya siswa itu betah di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah kreatif dalam berbuat. Nah, kreatif ini setidaknya mereka itu ada keterampilan kreatif ataupun begitu mereka disuruh membuat kerajinan tangan Bapak Ibu. Setidaknya mereka itu dapat guru-guru itu kami sarankan untuk dilihat, dinilai kreatif apapun yang mereka lakukan itu harus dipajang di dalam kelas supaya mereka itu menambah motivasi. Woi, gambarku ditempel gitu. Kaki pastilah Bapak Ibu, Mak, gambarku kamu ditempel gini Ibu di depan kelas. Jadi dengan adanya motivasi untuk mereka lebih aktif lagi, mungkin, nah kan bagus berarti nilainya sekian. Dan juga guru-guru kami sarankan setiap ada hasil daripada belajar harus itu baik itu PR ataupun latihan di kelas itu jangan tidak pernah dinilai, sebab itu adalah salah satu motivasi untuk siswa supaya lebih rajin belajar. Dengan adanya nilai mereka tadi kemarin ini baik ataupun bagus, itu adalah memicu supaya mereka untuk lebih giat belajar. Nah, ini kami kemarin Bapak Ibu
kami sarankan kepada setiap kelas, mungkin ada yang sudah disampaikan dengan siswa, kami itu meminta Bapak Ibu, ini bukannya untuk ini, demi untuk kegiatan daripada siswa. Jadi setiap latihan siswa, baik itu gambar ataupun ulangan, kami buat satu tempat map. Jadi di situ, dari bawah contoh ya. Mbak contoh sih kok. Belum 10 menit Pak? Udah? Oke. Ya ada apa-apa tuh, tapi kali langsung tutup ya. Oh. Nah, Bapak Ibu, kami sarankan kepada siswa, seluruh siswa dari 1 sampai dengan kelas 6, supaya kalaupun kamu tidak ada enak nyuruh guru, kamu beli dari WIK. Berapa IK Bu? Harganya? Hah? 12.000? Mahal juga ya? Oh, pokoknya masuk Ibu tuh nih kalau itu. Nah, kami tuh ini keseragaman di setiap kelas. Ini kelas 2, di sini ada balik kelas 2. Nah, ini warnanya biru. Kelas lain mungkin keseragaman mereka masing-masing. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, IKA nih, gunanya IKA, segala atribut daripada baik itu kakak, adik, terus latihan budak setiap hari ataupun setiap ada ulangan, baik itu dia nambar yang ditonton dinilai itu dimasukkan di SIKA. Jadi begitu akhir tahun KJ, kami sarankan duduk dengan siswa, barengan dengan raport. Nah, jadi di bawah kami ngerapat, jadi setidaknya kalau kakak ikan ini tidak usahlah kakak lu lagi juga dengan kelas yang lebih tinggi kan, itu kasih G. Nah, hasil daripada itu, jadi kamu baca ngeluh ya. Anakku enak kau kak nih. Ngapain mak semester 1 dulu? Pintar kau nih kak, mau dapat sekian. Ngapain mak Ika? Nah, jangan adanya si Ika, walaupun tidak keseluruhan, mungkin ada yang tertinggal, tapi setidaknya itu ada gambaran dari Bapak Ibu supaya tahu peningkatan anak kita itu nih cak mana? Setiap arah itu nih ada tidak latihannya, ada tidak hasil daripada dia sekolah, ada tidak hasil dia belajar tuh mana? Nah, ini apa nih? Nah, itu jadi harapan kami, kalau pun Bapak Ibu udah nak ngurus guru, setidaknya Ibu Bapak langsung beli baik jadi warna IKA. Jadi Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Ini adalah visi misi dari sekolah kita. Ini sesuai dengan yang ada. Yang tadi, yang seperti kami gambarkan tadi, visi yaitu guru yang berkompetisi tadi, yang sesuai dengan standar. Sedangkan siswa tadi yang kami asah, kami asuh, kami olah supaya mereka itu akan menjadi anak yang santun dalam bertindak, ataupun aktif dalam belajar, dan kreatif dalam berbuat. Jadi kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, kami sebagai guru ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan misi yang ada di sekolah ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami juga minta maaf kepada Bapak Ibu, meminta waktu Bapak Ibu. Guna ini, alhamdulillah, dengan adanya Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin yang lain belum tentu mengerti ataupun tahu tujuan daripada sekolah ini. Tolong Bapak Ibu, kalaupun ada nanti yang ingin bertanya, ini adalah misi dan visi misi dari sekolah kita SD 5. Jadi kami sebagai kepala sekolah dan guru-guru mohon bantuan ataupun motivasi dari Bapak Ibu supaya apapun misi kita yang ada 3 ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ikutin langsung ya.